Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan, karena Engkau berfirman 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami tahu Tuhan, Engkau hadir tempat ini Tuhan, dan kami boleh merasakan kasih-Mu luar biasa Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh layak berada di atas pujian umat-Nya Tuhan. Tuhan, mari Tuhan segarkan jiwa kami Tuhan, supaya kami Tuhan, Kau tahu Tuhan, kami Tuhan yang berbeban berat, yang letih lesu Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Dan kami percaya di saat kami hadir tempat ini Tuhan, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang mengobati setiap masalah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mengalami kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terikat Tuhan akan saudara kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan. Mari Engkau Tuhan sertai mereka masing-masing, malaikat-Mu Tuhan yang akan menjaga Tuhan, baik yang jalan kaki, naik motor, naik mobil, untuk menjaga mereka mengendarai Tuhan. Engkau akan tibakan tempat ini dan boleh merasakan bersama-sama kami Tuhan, melalui Tuhan kuasa-Mu yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Mari Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau jamah Tuhan, yang main musik Tuhan, yang ambil membagikan kolektor Tuhan, yang kami apapun Tuhan, pelayan kami sekecil apapun Tuhan, Kau sendiri akan menyertai, menolong Tuhan. Kami juga terlebihnya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau sendiri yang akan memberikan suatu kata-kata yang sungguh indah daripada-Mu Tuhan, hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya kami boleh merasakan kasih-Mu luar biasa Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah raya ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita? Silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa Allah itu Allah yang dahsyat, dan kita dari utara, selatan atau barat dan timur, kita percaya Tuhan itu menjangkau kita semua, karena kedahsyatan kita mau memujikan namanya Tuhan. Katakan pujian ini, biar pujian ini menjadi rema dalam hidup kita, bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang dahsyat. Amin. Nama Yesus,
bahwasanya Tuhan itu Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh luar biasa. Karena tidak ada Allah lain seperti Tuhan Yesus kita. Kata pujian ini tidak ada seperti Engkau. Kalau kita percaya Tuhan Allah yang luar biasa, terima kita. Haleluya. Mari kita siapkan Tuhan hati kita untuk mengisi pujian ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita menyembah. Kita percaya Allah yang luar biasa itu Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Katakan di sini. Ada yang seperti Engkau, ya Tuhan, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab
kasih Bapa kami yang di sorga. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Engkau sudah bangkit daripada kematian dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami buka hati kami untuk kami diisi oleh firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Allah pagi hari ini berbicara tentang sebab Yesus hidup ada hari esok. Haleluya, puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Allah berkata demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan di sini tentang bagaimana penulisan daripada Kisah Para Rasul. Dalam pembukaannya itu tema Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema di situ Roh Kudus dijanjikan. Nah, dikatakan di ayat yang pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan dan diajarkan Yesus. Kita perhatikan dulu saudara-saudara tentang pembukaan ini. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul ditulis oleh seorang tabib yang bernama Lukas. Lukas ini juga yang menulis Injil Lukas. Makanya di ayat yang pertama dikatakan dalam bukuku, kitab yang pertama yang dia tulis itu adalah Lukas. Kemudian Injil Lukas. Dikatakan dalam Injil Lukas itu ditulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Makanya ketika kita baca Injil Lukas, kita lihat di situ bagaimana pengajaran tentang Yesus dan bagaimana apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kemudian saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul ini juga ditulis oleh Lukas itu sendiri. Nah, di dalam Injil Lukas ini menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh para rasul. Di mana rasul itu, para rasul itu melayani dan membangun gereja Tuhan. Makanya di Kisah Para Rasul ini berbicara tentang pekerjaan rasul-rasul dan bagaimana juga Roh Kudus bekerja. Gereja mula-mula
mula-mula dibangun, dibentuk dalam kisah para rasul ini. Nah, saudara-saudara, sampai di ayat yang kedua kita perhatikan, sampai pada hari yang terangkat sebelum ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga yang kita akan perhatikan pagi hari ini, dikatakan kepada mereka, kepada murid-murid, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, penderitaannya selesai, ia menunjukkan dirinya. Dikatakan dan dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Amin, saudara-saudara. Yesus ketika dia bangkit daripada kematian, dia menampakkan diri kepada murid-murid dan membuktikan bahwa ia hidup. Makanya Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, maka ada hari esok bagi saya dan saudara. Ada pengharapan kita di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kita menyembah Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Kata berulang-ulang di sini berarti berkali-kali. Tidak satu kali, tetapi berkali-kali, berulang-ulang dia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ia menunjukkan dirinya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan Yesus itu hidup. Haleluya. Nah, saudara-saudara, mari kita akan perhatikan pagi hari ini bagaimana Yesus menampakkan diri. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-36 sampai ayat 46. Kita akan perhatikan dulu ayat-ayat ini, saudara-saudara. Di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38, kita lihat yang pertama. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tubuh kebangkitan. Ketika murid-murid sedang bercakap-cakap, ketika murid-murid sedang berbicara, sedang ngobrol, pada waktu itu tiba-tiba firman Allah katakan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Saudara, kita akan melihat alasan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama kita lihat di situ di ayat yang ke-37, menghilangkan keraguan-raguan murid-murid Tuhan, menghilangkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan bahwa Yesus itu hidup. Karena ada isu, ada gosip pada zaman itu bahwa Yesus tidak bangkit. Mayat Yesus itu dicuri. Makanya sampai sekarang, saudara-saudara, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan bahwa Yesus itu tidak bangkit daripada kematian. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, menandakan bahwa dia hidup supaya apa? Yang pertama, menghilangkan keraguan-raguan muridnya. Makanya di ayat yang ke-38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada ketidakpercayaan murid-murid kepada Tuhan. Alasan mereka ragu-ragu karena saudara-saudara, ternyata mereka belum mengenal pribadi Kristus dengan benar.
Saudara-saudara, lawan daripada iman adalah ketakutan. Lawan daripada percaya adalah keraguan-raguan. Makanya murid-murid ini ragu-ragu. Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka terkejut dan mereka menyangka bahwa Yesus itu hantu. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan ternyata selama 3,5 tahun mereka sudah berbicara, berjumpa dengan Yesus, mendengar firman Tuhan. Mereka belum mengenal pribadi Kristus dengan benar. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harapan daripada murid-murid pada waktu itu kepada Yesus bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Karena pada waktu itu orang Yahudi, bangsa Israel dikuasai oleh orang Roma. Mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ternyata bukan itu tujuan Yesus. Tujuan Yesus membebaskan mereka dari dosa. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harapan daripada murid-murid ini adalah secara daging, secara apa yang mereka mau secara duniawi. Tetapi ternyata saudara-saudara, Yesus datang membebaskan mereka dari dosa. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kurang pengenalan mereka akan Tuhan. Makanya kita lihat contoh lagi bagaimana mereka belum mengenal Tuhan. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13, ini juga murid-murid yang belum mengenal Tuhan. Dikatakan begini, pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kemudian dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu tentang peristiwa penyaliban. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara-saudara, ini 2 orang murid ketika mereka berjalan ke Emmaus, mereka bercakap-cakap tentang penyaliban, bagaimana Yesus disalibkan. Tiba-tiba Yesus datang di situ, bercerita dengan mereka, berjalan dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian ketika mereka bercakap-cakap, lama mereka bercakap-cakap, sehingga di ayat yang ke-30, Lukas 24 ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, di ayat yang ke-30, ketika mereka ada perjamuan kudus, ketika mereka memecah-mecahkan roti di situ, saudara-saudara, mengucap berkat di situ, ayat 31, terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ketika mereka melihat Dia, firman Allah katakan ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka belum mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya pagi hari ini Tuhan menginginkan kita supaya kita menghilangkan keraguan-raguan tentang Yesus. Ada ragu-ragu, saudara-saudara. Benar enggak Tuhan menolong? Benar enggak Tuhan itu akan memberkati? Tuhan mau supaya kita percaya penuh kepada Tuhan. Buang segala keraguan-raguan. Saudara-saudara, murid Tuhan Yesus sudah berjalan bersama dengan Tuhan, sudah melihat mujizat, tetapi ketika Yesus bangkit, mereka masih ragu-ragu dengan Tuhan. Makanya saudara-saudara, dikatakan firman Allah ayat 38, Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Saudara-saudara, kadang-kala kita ragu-ragu ikut Tuhan. Kadang-kala kita khawatir, takut akan penyertaan Tuhan.
Tuhan, kita tidak menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Satu hal lagi saudara-saudara, kita lihat contoh lain. Bagaimana orang yang tidak percaya ketika Yesus bangkit. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Ada seorang murid Tuhan Yesus juga. Dia tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas pada awalnya dia ragu-ragu, dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Kemudian saudara-saudara, di ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Thomas pada awalnya dia tidak percaya. Dia berkata, sebelum aku melihat, aku belum percaya. Tetapi ketika Yesus datang, di ayat yang ke-26, semua pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kami. Ini tubuh kebangkitan, saudara-saudara. Yesus bangkit. Dia hidup. Ketika dia datang, dia selalu berkata shalom. Salam damai sejahtera bagi saya dan saudara. Saudara, kalau Yesus hadir, dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kalau Yesus hadir, ada damai, ada sukacita, ada pertolongan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Makanya jangan ragu-ragu ikut Tuhan. Tuhan mau supaya kita membangun dasar iman kita di dasar yang teguh, supaya tidak ada keraguan-raguan. Coba kita lihat satu ayat, saudara-saudara, di dalam Yudas, surat Yudas ini cuma satu pasal. Di ayat yang ke-20, Yudas 20 sampai ayat yang ke-22. Yudas ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saudara-saudara, mari kita bangun iman kita dalam dasar yang paling suci, dan berdoa dalam Roh Kudus. Saudara, kita bangun iman kita. Hari-hari ini Tuhan melihat iman kita, saudara. Saudara, kemarin Jawa Timur digoyang sedikit ya. Gempa. Itu sudah gempa. Waduh, saya pikir goyang apa ya? Tapi sementara duduk di sini, saudara, sementara selesai ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, goyang-goyang. Saudara, itu Tuhan goyang sedikit, ya. Tuhan mau melihat bagaimana iman kita kepada Tuhan. Teman-teman, saya beritakan, wah, kami kan kalau grup langsung muncul, wah, ada gereja juga yang ambruk di Malang, di daerah selatan sana, saudara. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin melihat iman kita. Tuhan ingin melihat iman kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan, atau kita mulai hilang kepercayaan?
Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita terus ada dalam panggilan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Tidak usah ragu-ragu. Kalau saudara perhatikan, kenapa sekarang jadi ragu-ragu? Karena banyak sekali di media sosial ada pertentangan hari-hari ini, saudara ya. Tetapi kita harus mengikuti Tuhan, kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama. Tuhan mau supaya murid-murid Tuhan itu percaya sungguh kepada Tuhan. Mereka ada ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan supaya kita jangan ragu-ragu. Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitan itu mari kita alami. Yesus hidup, ada hari esok bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat berikutnya, saudara-saudara. Yesus ingin membuktikan kepada murid-muridnya ketika dia bangkit, apa yang Yesus lakukan. Kita perhatikan lagi, saudara-saudara, Lukas 24 ayat yang ke-44. Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. Ya, kita lihat dulu ayat 39, saudara. Kita baca terus selanjutnya. Ketika Yesus melihat mereka ragu-ragu, Lukas 24 ayat 39 dikatakan begini, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara, Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu hidup, tubuh kebangkitan ini, saudara-saudara. Dikatakan bahwa rabalah aku, lihatlah aku. Ada tanda dalam tubuhnya, saudara-saudara. Tetapi itu tubuh kebangkitan. Dikatakan ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, memakannya di depan mata mereka. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa Allah kita, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang hidup. Kemudian kita perhatikan yang kedua di sini, saudara-saudara. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amen. Saudara, yang kedua, saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-murid mengerti tentang firman Tuhan. Murid mengerti tentang kebenaran firman. Makanya di ayat yang ke-44 Yesus jelaskan di situ, ketika dia bersama-sama dengan mereka sebelum Yesus menderita di atas kayu salib, dikatakan Yesus berkata bahwa ada nubuat. Dia sudah berkata bahwa dia akan mati bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu belum mereka pahami. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-45 ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kadang manusia tidak paham, tidak mengerti dengan maksud firman Allah. Kadang-kala kita, kok begini ya, kebangkitan Tuhan Yesus saja kadang-kala, wah ini secara logika ini tidak bisa. Hanya Allah yang maha kuasa yang sanggup melakukan itu. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan mau supaya mereka mengerti akan firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita tidak mengerti maksud Tuhan. Tuhan, saya baca firman Tuhan, apa maksudnya ini?
Saudara minta Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus untuk memberi pengertian kepada kita tentang firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara. Nah, Roh Kudus akan membantu kita. Kita harus mengerti firman Tuhan. Nah, akibat tidak mengerti firman Tuhan, kita pertumbuhan rohani kita akan tidak bertumbuh, saudara. Akibat daripada kita tidak mengerti firman, kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Kita datang dengan firman Tuhan, tetapi kita tidak mengerti. Makanya kita tidak bertumbuh. Makanya Yesus memberikan perumpamaan di dalam Injil Matius, bagaimana benih itu ditabur. Ada yang di tengah jalan, ada yang di pinggir jalan, ada di tanah batu. Itu tidak bertumbuh karena ada yang menekan. Mari kita lihat itu, saudara-saudara. Kita lihat Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Matius 13 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Nah, ini saudara perhatikan. Kadang-kala firman Allah sudah diberitakan, tapi tidak mengerti. Makanya, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Saudara, kadang-kala kita tidak mengerti, kita tidak paham tentang firman, datang si jahat, merampas apa yang sudah ditaburkan, apa yang sudah didengar, karena tidak mengerti firman. Karena tidak melakukan firman, datanglah si jahat merampas. Dan dikatakan merampas si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Sudah dengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Tetapi saudara-saudara, akhirnya datang si jahat merampas firman itu. Akhirnya tidak bertumbuh. Kemudian ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, itu saudara-saudara yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Makanya saudara, siapkan hati saudara untuk mendengar firman Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang diberitakan itu masuk di hati yang subur, di tanah hati yang baik. Jangan sampai firman yang kita cuma sekedar saja kita dengar, kita tidak lakukan. Akhirnya datang si jahat mengambil firman itu. Dan dikatakan ketika di batu-batu itu ada penindasan, akhirnya kita dikatakan tidak jalan bersama dengan Tuhan. Ayat 21 tadi, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan mudah disesatkan. Makanya ini di ayat yang ke-22, ketika firman itu sudah datang, tetapi karena kekhawatiran dunia, karena ada kesesatan, karena kekayaan dunia ini menghimpit firman, akhirnya tidak berbuah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidaktahuan membuat kita mudah tersesat dan disesatkan oleh saksi-saksi palsu dan jahat hari-hari ini. Makanya kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus paham betul firman Tuhan. Kita tidak usah comot sana, comot sini, saudara-saudara. Kita baca saja firman Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Dikatakan
Karena kekhawatiran dunia ini, penyesatan hari-hari ini saudara-saudara, yang membuat kita menjadi lemah. Coba kita lihat saudara-saudara, Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang 15 dikatakan begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Ayat 14 kita lihat lagi saudara-saudara. Kita bukan anak-anak lagi yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara-saudara, angin pengajaran hari-hari ini begitu seperti gelombang yang begitu besar datang kepada umat-umat Tuhan. Pengajaran-pengajaran palsu, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus akan beri kita pengertian yang benar. Tanpa Roh Kudus kita bisa disesatkan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan. Saudara, pengajaran-pengajaran sekarang banyak rupa-rupa pengajaran. Alkitab sudah katakan jangan sampai kita diombang-ambingkan. Saudara, kenapa Yesus menampakkan diri dan menyatakan kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa Dia hidup? Karena ada gosip, ada isu pada waktu itu Yesus tidak bangkit. Tetapi saudara-saudara, Yesus membuktikan bahwa Dia bangkit daripada kematian. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Ayat yang ke-15 tadi, Efesus pasal 4. Teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berpegang dalam kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Amin. Saudara, mari kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, saya tidak mengerti, paham ini tentang firman ini. Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan memberi pengertian kita tentang firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, mari kita mau belajar mengerti firman Tuhan. Kita mempunyai hati yang subur. Coba kita lihat lagi tadi tentang hati yang subur, bagaimana menerima firman. Matius 13 tadi, Matius 13 ayat yang ke-23 tadi dikatakan yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Makanya kalau tidak mengerti, saudara berdoa. Kalau tidak saudara berdoa, tanya saya, saudara. Kalau saya juga tidak mengerti, saya tanya Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar, saudara. Dan dikatakan orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar untuk kita mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan melihat buahnya. Tuhan melihat buahnya. Dikatakan ada yang 66, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, mari kita ikut Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, dan kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hari-hari ini belajar untuk mengerti firman Tuhan. Murid-murid Tuhan, Yesus menampakkan diri supaya murid Tuhan itu mengerti akan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, kita kembali di dalam Lukas tadi. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47. Lukas 24 ayat yang ke-47 dikatakan begini. Dan lagi dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, ayat yang 48. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Saudara, alasan yang ketiga kenapa Yesus menampakkan diri, supaya murid-murid ini menjadi saksi. Makanya dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dari apa? Dari bagaimana Yesus menampakkan diri, bagaimana Yesus hidup, dia mati, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Makanya dikatakan dalam nama Yesus, ayat 47, tentang dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan. Saudara-saudara, penginjilan harus disampaikan. Berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Mulai dari Yerusalem. Dan mereka itu akan menjadi saksi. Saudara-saudara, murid-murid adalah saksi kebangkitan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita percaya dan menjadi saksi Kristus. Bukan saja kita percaya, tetapi kita harus menjadi saksi. Kata saksi, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani memakai kata marturio. Dari kata marturio itu muncul kata martir. Makanya saudara-saudara, orang martir ini artinya syahid, orang yang siap mati bagi Kristus. Saudara, kita bersaksi itu berarti kita memberitakan tentang kasih Kristus. Kita memberitakan tentang kasih Tuhan. Kita memberitakan tentang bagaimana Yesus itu adalah Tuhan yang memberikan kita pengampunan dosa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saksi itu, bersaksi itu bukan sekedar kita hanya suap-suap saja jago bicara kita tentang Kristus, tetapi saudara, saksi itu adalah bagaimana kita supaya hidup kita ini dulu menjadi berkat. Kami di sekolah Alkitab ditulis di situ, Anda dipanggil untuk melayani. Jadi kami hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk melayani, bukan dipanggil untuk berdebat ya. Hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan bukan untuk berdebat, bukan untuk berdiskusi, tetapi dipanggil untuk melayani. Melayani itu menjadi saksi. Menjadi saksi itu mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga. Dikatakan makanya Kisah 1 ayat yang ke-8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Mulai dari Yerusalem dulu, mulai dari keluarga dulu, saudara-saudara. Kita mau menjadi saksi, bagaimana mau bersaksi keluarga kita dulu yang harus kita saksikan tentang kasih Tuhan. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau menjadi saksi. Menjadi saksi bukan sekedar kita berbicara. Memang kita harus bicara tentang Yesus, kita harus beritakan tentang Yesus. Tetapi menjadi saksi itu kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan ini. Lebih daripada itu kita hanya ngomong, lebih daripada kita ngomong, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita mau lebih mengasihi Tuhan, bayar harga, memberi waktu, tenaga, harta, bahkan segala sesuatu kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mulai jadi saksi. Mari kita mulai jadi berkat bagi suami, istri jadi berkat buat suami jadi berkat buat istri, orang tua jadi berkat buat anak-anak, anak-anak jadi berkat buat orang tua. Mulai dari keluarga dulu, saudara-saudara. Nggak usah terlalu jauh-jauh. Kita bersaksi, kita
Bangun dulu kekuatan dalam rumah tangga, dalam pribadi kita, saudara-saudara. Supaya jangan sampai pemerintahan kita itu akhirnya kita yang diserang. Kita harus bangun dulu, saudara-saudara. Bangun pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh di dalam Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus ingat, saudara-saudara, pusat daripada kesaksian kita adalah pribadi Yesus. Amin. Sentral dari kesaksian kita itu adalah Yesus itu sendiri. Jangan saudara-saudara kadang-kadang kita bersaksi, wah, saya, wah, sudah mana Yesusnya, saudara-saudara. Kita harus beritakan Yesus adalah sentral dari kesaksian kita. Bagaimana Yesus menolong kita, bagaimana Yesus memberkati kita, saudara-saudara. Saudara, pagi hari ini kita percaya bahwa Yesus itu hidup. Dan ada hari esok bagi kita. Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Dan sampai saat ini saudara sudah melihat, menyaksikan, dan merasakan kebaikan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita harus percaya dengan iman bahwa Yesus itu hidup. Dia hidup dan dia akan memberkati hidup kita, saudara-saudara. Coba kita lihat lagi di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga tadi. Dikatakan, karena murid-murid ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya. Yesus hidup. Makanya ada lagu, sebab dia hidup ada hari esok. Yesus hidup. Yesus itu hidup dan dia akan memberikan kita kehidupan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tidak ada pemuka tokoh agama yang menjadi pusat penyembahan di dunia ini yang hidup untuk selama-lamanya. Dia bangkit daripada kematian. Dia ada di sorga sekarang, saudara. Dan dia akan datang untuk kedua kali. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hari-hari ini tentang kedatangan Tuhan. Mungkin saudara berkata, Tuhan jangan dulu datang, saya masih banyak dosa, banyak kekurangan. Tetapi saudara, kita harus persiapkan diri dari sekarang, saudara, untuk kita menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat hari-harinya. Orang sudah banyak sekali tanda-tanda yang terjadi. Ini memungkinkan kita untuk kita siap sedia. Amin. Menjadi pengantin sorga yang siap sedia. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, 3 hal di sini. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama tadi, saudara, untuk menghilangkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan murid-murid tentang kebangkitan Tuhan. Tetapi Yesus datang membuktikan, dia buktikan kepada murid-muridnya, dia buktikan kepada Thomas, dia buktikan kepada murid-murid yang lain bahwa dia hidup. Kemudian yang kedua, supaya murid-murid mengerti firman Tuhan, supaya saya dan saudara mengerti firman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia sudah berjanji dia akan menepatinya bagi saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, yaitu supaya murid-murid, supaya saya dan saudara itu menjadi saksi. Mulailah menjadi berkat, saudara-saudara. Mulai menjadi berkat. Kita butuh Roh Kudus untuk supaya kita menjadi berkat. Makanya Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33, ayat yang terakhir, saudara-saudara, Kisah 4 ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kuasa yang besar, yaitu kuasa Roh Kudus, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan. Alami kuasa kebangkitan itu, saudara. Alami pembebasan itu.
Dosa kita sudah diampuni. Kuasa maut sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Kita bangkit bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini apa yang membuat saudara lemah? Kadang-kala pergumulan kita, persoalan kita membuat kita lemah. Alamilah kuasa kebangkitan. Bangkitkan semangat kita, saudara. Bangkitkan kuasa Allah yang ada di dalam hidup kita, supaya saudara kita bisa menjadi berkat. Dan dikatakan memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Haleluya. Murid-murid pada waktu itu ketika mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka punya kuasa, mereka punya power, dan mereka saudara-saudara hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, tidak tahukah hidup kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan? Biarlah kasih karunia Tuhan terus berlimpah-limpah. Setiap hari, setiap pagi kita menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Apa itu kasih karunia yang berlimpah-limpah? Ini sudah nafas hidup, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh bekerja, itu kasih karunia Tuhan. Kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Anak-anak kita sehat, kuat, itu kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kita fasilitas kendaraan, mobil, motor, segala sesuatu, itu kasih karunia dari Tuhan. Makanya biarlah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari. Ingat, Yesus hidup, ada hari esok bagi kita. Ada pengharapan yang besar yang kita akan terima dari Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama akan berdoa. Kita nyanyikan pujian tadi sebelum firman Tuhan. Kemudian kita akan menyembah Tuhan dan kita akan berdoa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya lihat jam tadi tidak bergerak-gerak. Ternyata habis baterai. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya apa yang kita alami semua mendatangkan kebaikan. Makanya lagu ini, saudara, sebelum firman Tuhan tadi, saudara, ini setelah untuk lagu tadi. Haleluya. Apa yang kau alami saja ya, ya Pak Ardani, yang apa yang saja, yang tadi apa ya? Ini saja ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, apa yang kita alami kadang-kala kita tidak mengerti, tetapi dikatakan pujian ini, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Haleluya. Kita harus mengerti bahwa pelangi kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita setiap waktu, setiap saat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan
bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Firman Allah katakan Yesus berulang menampakkan diri kepada murid-murid, membuktikan bahwa Ia hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jangan kita ragu-ragu mengikut Tuhan. Lawan daripada iman adalah keraguan-raguan, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Bangkitkan iman saudara hari-hari. Saudara, biarlah kita boleh terus mengerti akan firman Allah, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Milikilah hati yang baik, hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan lewat firman Allah, supaya firman Allah itu terus bertumbuh dalam hati kita. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus hidup. Ada hari esok bagi saya dan saudara. Jangan ragu-ragu, tetap percaya ikut Tuhan, bahwa ada hari esok bagi saya dan saudara. Ada masa depan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Apa yang kau alami mungkin kita tidak mengerti, tapi satu hal tanamkan di hati bahwa indah semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi, kemudian kita akan masuk dalam doa. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhanmu tak akan memberi. Tuhan saya dan saudara tidak akan memberi ular racun, tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Soal yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Oh, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan. Mari dengan kasih Kristus, Ibu Dwi maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau masih memberi kekuatan. Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, salam Bapa kami di surga. Tuhan, puji-pujian telah kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu. Kebenaran firman-Mu telah kami dengar. Biarkanlah Tuhan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini meningkatkan iman percaya kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah buat kami Bapa. Biarkanlah Tuhan kami semakin hari semakin melekat di hadapan Engkau Tuhan. Iman percaya kami semakin
kami dengan kerendahan hati dan bersatu hati. Ampuni setiap dosa kami, pelanggaran kami Bapa. Tuhan, ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami Bapa. Tuhan, daerah-daerah yang kena bencana Tuhan, kami percaya Bapa ada campur tangan-Mu Bapa. Pulihkan bangsa kami Yesus. Biarkanlah saudara-saudara kami, Engkau beri kekuatan Bapa, Engkau menolong mereka Bapa. Biarkanlah dia ada iman percaya, sukacita-Mu terus bersama mereka Bapa. Di balik semua itu ada damai sejahtera-Mu Bapa, sukacita-Mu melimpah atas mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami Bapa di tempat ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu setiap pergumulan permasalahan mereka, tapi kami yakin Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang selalu memelihara mereka Bapa. Engkau yang mencukupkan ya Bapa. Beri hikmat marifat-Mu, kewahyuan turun atas mereka Bapa. Biarkan Engkau pakai terus-terus Tuhan untuk menyalurkan kebenaran firman-Mu, mengabarkan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan Ibu Gembala kami di masa pemulihannya Tuhan. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, segalanya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau telah menjamah Ibu Gembala kami, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan Tuhan. Apabila ada kuasa kegelapan, orang yang ingin menjatuhkan Tuhan, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa Engkau mengizinkan Tuhan, kami tetap kuat Tuhan. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu menopang kami dan menjaga kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anaknya ya Tuhan, masa depan, cita-citanya, kebutuhan sekolahnya, kesehatannya. Kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan dan akan memberkatinya ya Tuhan. Engkau selalu menjagai di masa-masa pertumbuhannya, masa remajanya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu indah buat kami, semua baik buat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memelihara Bapak Ibu Gembala kami dan keluarga Tuhan Yesus. Kami ntar lagi juga akan memberikan persembahan Tuhan. Biarkanlah persembahan ini menjadikan kelebaran kerajaan-Mu Bapa. Dan Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, juga yang belum. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk kerjaan Tuhan. Dan selalu memberikan kantong kolektor. Kata pujian tadi kita angkat pujian pelangi kasih. Oh
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita percaya Tuhan sedang merenda satu karya yang indah bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saudara, seperti firman Tuhan tadi berkata bahwa kita tidak usah ragu-ragu kepada Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita dari hari Senin sampai hari Sabtu ada doa pagi. Jam 4.30 firman Tuhan berkata bahwa mana itu diturunkan oleh Tuhan pagi-pagi sekali ya. Jadi saudara berdoa setiap pagi bersama dengan kami melalui Facebook. Kemudian hari Selasa ada doa malam jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Jumat doa puasa ya, doa puasa pukul 15.30. Ibadah hari Sabtu ibadah anak dan tunas remaja hari Sabtu jam 4. Kemudian ibadah raya kita di tempat ini jam 8 pagi. Saudara terus jaga kesehatan, percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Tuhan, kita terus berdoa buat saudara-saudara kita yang mengalami sakit supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ke kami gembala dan keluarga bersama seluruh jemaat GPDI Betania mengucapkan selamat ulang tahun buat adik Vikaria ya yang beribadah di rumah. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nanti sebentar akan didoakan oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Hari ini juga Esther berulang tahun ya. Sisa juga berulang tahun. Esther tadi ibadah melalui online. Esther, Mbak Esther ya. Kita akan berdoa buat adik Vikaria dan Mbak Esther yang berulang tahun. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami jadikan kami berkat-Mu, jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi, kami yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau yang paling tahu setiap pergumulan kami, Engkau yang paling tahu setiap persoalan yang kami hadapi. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat itu yang menyertai dan memegang kami. Kami berdoa Tuhan, turunlah berkat atas kami semua di dalam usaha pekerjaan, dalam segala sesuatu di dalam
dengan kesehatan, kekuatan. Pagari kami kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan Kau membungkus, hindarkan dari sakit, penyakit, virus, bakteri. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Hindarkan dari mara bahaya kecelakaan. Tuhan tutup bungkus pagari kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kebutuhan keperluan mereka dalam ekonomi mereka Tuhan jamin. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit. Kami terus berdoa buat Pak Ucok, buat Pak Rahmat, buat Ibu Rahel dalam masa pemulihan, Ibu Nurwati dalam masa pemulihan. Kami percaya bilur-bilur tidak berubah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir bagian tubuh yang sakit. Bahkan hamba-Mu juga sudah dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini sudah diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Kami berdoa untuk adik Vika hari ini pada waktu yang lalu boleh berulang tahun. Kami bersyukur jadikan anak ini bertumbuh dalam takut akan Tuhan, menjadi seorang remaja yang mengasihi Tuhan. Berkati keluarga Bapak Ibu Sugeng dalam mendidik mengajar anak ini menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Turunlah berkat bagi Vika di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga kami berdoa buat Esther yang berulang tahun pada hari ini. Berkat Allah turun bagi Esther, diberkati dalam masa mudanya. Tuhan tolong masa depannya. Kami percaya ada di dalam tangan Tuhan. Engkau menyediakan yang terbaik bagi Esther ya Tuhan. Kami percaya dengan iman. Diberkatilah Esther ya Tuhan. Masa mudanya, oh pasangan hidupnya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga keluarga Bapak Ibu selamat. Tuhan tolong berkati keluarga ini Tuhan. Dalam usaha pekerjaan mereka, turunlah berkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, berkat Allah kiranya menyertai Esther. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, buat saudara-saudara kami, buat teman-teman kami, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah yang mengalami bencana, baik yang ada di NTT, di NTB, maupun yang Tuhan yang ada di daerah Malang Selatan, Lumajang maupun sekitarnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan jamah mereka Tuhan. Oh di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ada hujan pertobatan Tuhan nyatakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh jemaat Tuhan. Hindarkan kami dari mara bahaya, malapetaka, niat orang jahat, kecelakaan. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Hindarkan jemaat Tuhan dari sakit, penyakit, virus, bakteri. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat dengan iman, terima kesembuhan dengan iman, terima berkat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.